Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTube pada ayat biasa yang dalam santun dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video. Di situ ada nomor admin untuk pembelian baju koko Al-Qadri, dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih ya, parfum Sultan harga rakyat jelata. Ya, dan juga kalian bisa daftar umroh dan haji. Ada admin umroh dan haji di situ. Langsung dicek deskripsi guys. Oke, sesuai dengan janji gue guys ya, bahwasanya gue akan ngebahas ini Zaidan ya, wah, suaranya istimewa. Pemuda, masih bocah banget nih anak, mungkin kalian tahun 95 bah, ya sekitar segituan lah, bocah gitu. Di sini gua caption, makanya lu mending diem, dan lu udah tahu Miftah salah, kok ikut nyebokin si Miftah sih, dibongkar juga kan. Nah, dibongkar apa bentar, tapi ini kita lihat dulu cebokannya si Zaidan buat Miftah ini. Iya, masa lu ikut nyebokin, udah coba diem aja, diem. Iya salah Miftah nih, udah ini Miftah salah, gua gak usah nyebokin gitu. Nah kan lu jadi usin tumban kedua lu kalau begini ya kan. Pakai nyebokin yang salah sih, jangan jadi tukang cebok lu pemuda. Sholawat aja. Nah, gini kena batunya lu. Nah coba kita lihat ini dulu nih, cebokannya gimana sih. Jadi sebenarnya memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu seperti itu. Karakter dakwah katanya guys. Karakter dakwah. Iya dah. Jadi kalau saya mau menyalahkan juga bukan kapasitas saya, karena memang karakter dakwahnya Gus Miftah itu dari dulu tuh seperti itu, karena beliau banyak merangkul anak-anak kalangan yang kurang baik. Jadi metode dakwahnya beliau seperti itu. Metode dakwah. Satu lagi, beliau tuh kalau memberi kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat-kalimat spontan. Jadi bukan kalimat yang disengaja. Kalaupun beliau seperti itu, emang makanannya, minumannya semua diborong sama Gus Miftah. Gus Miftah tuh udah biasa kayak gitu. Jadi susah. Besok kalau ngeliat videonya yang full. Oke bos, sudah tak lihat full bos. Sudah, bahkan gua udah upload full bos. Dan orang-orang itu juga ngelihatnya full bos. Ya. Dan kalau bicara bukan kapasitas lu untuk menyalahkan, paling tidak jangan nyebokin, diem. Bagus, lu bilang ini bukan kapasitas saya untuk menyalahkan Gus Miftah. Bagus. Iya, itu pemuda berakhlak namanya. Iya, bukan jatah gue nyalahin, tapi jangan nyebokin gitu. Lu pakai nyebokin anjir. Akhirnya kan kena lu. Ini netizen Indonesia nih super barbar sayang. Nah, nih kalau kena ini kan sekarang, nah dibuka sama Demit lu. Nah ini mengundang kontroversi lu. Apa kata Demit di situ?
keren teman Gus Miftah saat candaan sebut penjual es teh goblok. Ternyata anak ajaib pernah nggak tidur 2 hari, yang mulia Cat Warrior. Nggak tidur 2 hari, ngapain tuh? Ini bisa jadi komentar yang panjang ini. Ya, netizen begitu nggak tidur 2 hari, terus galau begitu, ya kan? Lu langsung, orang konotasinya lu pengguna narko. Udah gitu lu. Narkoboy dah lu. Ya kan? Cat Warrior bilang mungkin kebanyakan kopi dan lagi gabut ya sampai 2 hari nggak tidur-tidur. Lo jangan nyalain kopi lu. Jangan nyalain kopi lu, Mit. Enak aja gue ngopi tidur-tidur aja. Gue malah kalau nggak bisa tidur kalau nggak ada kopi, Mit. Lu, Mit. Ya, tapi dia kan akhirnya kopi. Coba kita lihat videonya gimana sih anak ajaib ini. Kena bongkar kan lu, Dan? Nah, ini lu mengundang sih. Coba diem aja, selamat lu. Atau minta maaf, selamat lu. Pakai nyebokin sih lu. Nih kita lihat dulu videonya, ya kan? Nah ini apalagi ada uminya, ya Allah, kesian uminya. Mudah-mudahan ya Allah dijaga sama Allah ya lu, Dan ya. Pemuda kesian ini. Nggak tidur dong. Nggak tidur dong. 2 hari dari kemarin. 2 hari. Sudah 2 hari. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku. Saksi hidup aku. Tuh. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Ayo 2 hari nggak tidur ngapain, Dan? Zaidan, nggak boleh ya, nggak boleh nakal ya. Kalaupun nggak nakal, yang akhlak itu kalimat kau tadi sudah akhlak loh itu, Dan ya. Bukan kapasitas saya untuk menyalahkan. Ya paling tidak jangan nyebokin. Sudah nggak nyalain, jangan nyebokin. Ini nggak nyalain malah nyebokin. Kepiben ngopi, Dan. Ya apa, Dan? Lanjut ini. Gue sesuai janji gue aja ya. Yang 2 hari lo nggak tidur. Ini tadi makan mie sampai digaweke loro. Telu. Dok. Itu sama temennya itu. Sama temennya. Ayo ngapain? Ayo 2 hari nggak tidur. 2 hari lo. 2 hari ini bukan main-main 2 hari. Wonge ngumpet ning sor meja. Aku dikenai Mbak Huti. Dikedip-kedip yo. Jebule ning isor meja nganti telu lho medok mine. Minyak sampai 3 medok ndak dimakan. Nggak tidur, nggak doyan makan. Berat mengunyahnya. Dan lu berat mengunyah nggak tidur. Nah kan ini ciri-ciri itu, Dan. Wah, ini kalau bukan di YouTube gue sebut nih. Di YouTube sering kena teguran gue. Nih dia live. Dia live sayang. Mau tidur tadi susahnya. Mau tidur dari susahnya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli berkali-kali. Untungnya sholawat itu salah satu ibadah yang mau diucapkan dalam keadaan apa aja diterima sama Allah. Hatta dalam keadaan riya. Untungnya itu sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Iya, Dan ojo gitu, Dan. Baik jadi anak soleh, hidayah, manfaat gitu. Jangan jadi penjilat. Jangan tukang nyebokin gitu. Udah tenang gitu. Miftah itu salah kok. Ini live TikTok. Waduh, 5 pagi ini saya mau tidur. Matanya udah kayak gini. Matanya sudah kayak gini. Tapi tidur kan susah. Jadi saya mau tanya resepnya biar cepat tidur aja wis. Ya jangan narko. Kalau resepnya mau tidur itu wudu, sholat. Ya wudu, sholat, banyakin rakaatnya, insya Allah tidur kau. Ya kamu kan sholawatan. Aduh. Salah satu resep tidur, rendam kaki pakai air panas, pakai garam. Ya air panas dikasih garam. Kalian yang susah tidur tuh gua ajarin dulu tuh. Bapak kau tahu lah, gua dulu kan gua ini punya rumah hijrah dulu, jadi gua paham yang beginian. Susah tidur, air panas dikasih garam, direndam kaki di situ, tidur dulu. Bikin ngantuk gitu, sama baca wirid, zikir gitu. Jangan live TikTok.
Aduh ini bocah satu nih, aduh sayang, gue sayang sama lu Dan, cuman lu pakai nyebokin sih ya. Lu pakai nyebokin sih, aduh kebongkar kan lu. Mau tak tidur kan dari tadi tak tidur kok bisa tidurnya kenapa? Nah piye? Gabut secara langsung. Jadi Gabut siaran langsung, lu jangan gabut wirid. Tidur susah banget tidur nih, nggak tahu, saya juga nggak tahu kenapa nih saya mungkin gara-gara ngerokok ngopi. Enggak juga Dan. Aku ini ngerokok ngopi. Iya, hidupku ya begitu. Ngerokok ngopi. Ngopiku malah enggak pakai cangkir, pakai gelas gini. Sampai di Saudi, biar pertama ke toko di Saudi nih, pertama yang gue lakuin pertama kali di toko Saudi nyari gelas beginian gini. Beli berapa kita? 3 apa 2? 2 no. Karena gue tetap mau ganda-ganti rokok kopi. Tapi kan ya begini Dan. Tidur aja Dan. Nah ini ada zat adiktif apa yang lu pakai? Kan orang jadi begitu mikirnya. Nah kita lihat aja deh komentar netizen di sini dah. Ya makanya jangan suka nyebokin Gus Miftah. Udah salah dicebokin. Oke, kita ke Twitter. Let's go. Katanya Zaidan ngerokok ngopi nih. Ngerokok ngopi. Gue bikin ini bangun tidur. Alhamdulillah nyenyak tidur gue. Alhamdulillah. Bahkan gue salah satu nih, di sini ada salah satu bini gue nih. Gue kalau mau tidur harus ngeliat kopi nggak? Iya, kopi jadi penunjang gue untuk tidur. Aduh, nih bocah. Saya pakai belain gue Miftah. Kita baca komentar dulu dah. Ada apa dalam Al-Quran dan hadis metode dakwah melecehkan dan berkata kasar kepada sesama manusia? Jangan mencari pembenaran pada watak manusia seperti Taim alias Miftah dengan alasan metode yang salah dan tidak beretika. Jangan diulang-ulang dong. Iya. Jangan dibela itu. Ini bahasa Zaidan ini. Ada juga yang begitu ya, padahal ya sudahlah. Mau bilang apa ada. Tadinya saya mau bela dia malah bikin video klarifikasi menuduh si Taim untung gak jadi bela. Nah gitu. Gue sebenarnya udah nggak mau bela, nggak mau bahas Zaidan, nggak mau gue. Gue bilang kasihan nih orang dah, ikut ketawa aja udah, gue nggak mau bahas gitu. Pakai bikin video, belain ngebokin Miftah. Ya maaf Dan ya salah lu sendiri. Ya gue bahas lu. Udah gitu dibongkar sama Demit. Nggak tidur 2 hari, anak ajaib. Ngapain lu tong? Iya tahu sama tahu dah. Metode macam apa itu nggak sopan banget. Nggak ada metode dakwah sambil merendahkan orang lain. Nyebokinnya parah nih. Nah kan nyebokin sih lu. Nah ini Miftah ini udah kotor banget gitu. Lu sok-sokan bocah kemarin mau nyebokin. Kalimat lu di saat lu bilang bahwasannya bukan kapasitas saya untuk menyalahkan, itu keren itu. Iya, anak muda gitu ya kan. Oh iya belum. Nah, jangan nyebokin. Jangan nyebokin yang salah dah, itu aja. Iya, jangan nyebokin yang salah, udah. Yang salah gitu. Salah dicebokin. Kopi dimainin. Enak aja. Gua pecinta kopi, bro. Ada juga yang dikerja ikutan cebokin Taim. Bawa-bawa Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan mau dipecah belah. Sudah lihat? Sudah dan sudah gua bahas. Sudah dan udah gua bahas. Tapi nanti aja dah. Gua kasih Gua kasih linknya. Udah gua bahas itu ban buat di Gresik. Husin pakai iya. Langsung aja deh. Nggak pakai link nggak apa-apa. Sudah. Gue bahas angkat di YouTube, di channel gue, ada. Udah tahu begitu jangan diundang lagi ke majelis antum akhlak itu lebih utama dari ilmu. Iya. Ulama masuk, buset ulama masuk. Orang hidupnya aja nggak teratur, kok dipanggil Habib. Nah kan nyalain Habibnya. Nah gue enggak ya, Dan Zaidan, gue nggak ada gelar-gelaran kalau buat gue yang buat pemuda-pemuda begini.
Husin Tuban aja yang imamnya yang udah top aja gue pakai Husin. Udah amat. Rasul aja tidur cukup dan ibadah teratur. Karakter dakwah si Miftah emang kayak gitu, gak ada ilmunya, gak pakai dalil, cuma cerita ngalor ngidul lu, lalu ketawa-ketawa, gak ada fadilahnya. Beberbelas, mocar lu. Kalau ada lah, fadilahnya ada, cuman cara dakwah yang seperti itu tuh salah, gitu aja. Intinya sebenarnya kalau kita mau jujur, udah jangan dicebokin dah. Sudah klarifikasi belum? Ya, ini namanya Taim, bukan Gus Miftah. Buset Taim, iya nanti ya. Nanti kita bahas itu Gus Miftahnya. Malah beritanya kan nanti kita bahas juga nih setelah ini. Miftah udah minta maaf loh, mamam yang nyebokin tuh habis ya. Miftahnya ngaku salah, yang nyebokin loh sekarang. Apa kabar? Hikmah kasus Miftah mendolimi pedagang SD umat Islam wajib berguru hanya kepada ustaz dengan akidah yang lurus bermanfaat salah. Wah ini, wah gue langsung memanfaatkan itu, langsung disalahkan semuanya. Begitulah karakter licik. Wah boy. Sekarang kita lihat ya komentar orang di Demit. Ya ini yang bahas ini nih. Nggak tidur 2 hari nih, mamam dulu. Oke. Apakah ciri-ciri pemakai sesuatu dan mamam lu? Oke. Ciri-ciri banyak pikiran dan banyak ngopi. Bentar ini, gua mau komentar sih Demit, enak aja, jangan nyalain kopi anjir. Pakai caps lock gue Demit, enak aja. Jangan nyalain kopi anjir. Biar lu Demit katanya lu. Apa anonimus yang serem gitu. Bodoh amat, lu jangan nyalain kopi anjir. Itu ciri-ciri pengguna mat. Nah, pakai mat gue bahasanya ada tuh. Iya, yang tahu aja tuh. Enak aja kopi disalahin. Gue gak terima banget kopi disalahin. Kopi ini vitamin bro. Bisa bikin tidur enak, ngelihat bini tambah cakep. Kopi nih. Gue bangun tidur gak ada kopi, bini gue dua-duanya mukanya masih rata. Kena kopi baru, oh iya Masya Allah bini gue gitu. Kenceng banget kopinya, kopi gayo kah. Jadi pakai tawas. Nah tawas, itu tawas. Tawas lu telan dan bulat-bulat tuh tawas. Berak tau. Kokean es kopi kurang tal bantal. Oh, gula batu. Nah kan tawas gula batu. Hahaha. Mikir ke sana juga sih. Nggak dong, saya juga mengalami hal itu. Mungkin efek dari kopi dan rokok ditambah overthinking, juga sedang mengalami kecemasan. Bisa jadi. Cuman enggak. Kalau 2 hari enggak sayang. Kalau 2 hari enggak kopi itu. Kalau sehari masih bisa. Kalau 2 hari kau sayang. Kau. Saya makan nggak pernah mau, tiap hari minumnya es kopi mas. Es kopi terus, kalau mulai sampai 7 hari, 8 hari, dan 10 hari udah biasa, nggak pernah tidur. Makan itu sehari cuma sekali, badan nggak kayak gini loh. Mudah kurus, kering, kecil, tinggi, tapi sekalipun saya minta apapun, itu terjadi. Wadah, kok mirip ya? Sama ini, sama dukun anjir. Oh, ini transkripnya si dukun anjir. Buangke gua ke bawah anjir. Gua sakti nih orang. Bang. Aduh. Sedang sakit kejiwaan itu. Kuat 2 hari nggak tidur, coba cek ke psikiater. Pasti gejala insomnia, malah dibilang anak ajaib oleh ibunya. Nah, makanya ibunya juga polos-polos sayang. Ibunya juga polos-polos. Galau mungkin ya. Wadah. Makanya kebanyakan ketinggian. Kalau sudah drop badan lemas terus lapar berlebihan. Tuh. Itu suhu sedang curhat ini. Waduh. Ini kita lihat nih. Yang udah mengarah-mengarah ke orang yang paham. Masalahnya ya. Med itu di Indonesia ini udah menjadi barang biasa gitu, barang normal, barang wajar. Dan ini musuh negara, med ini. Banyak korbannya. Cocok banget kayak gue dulu, anjir.
Biasanya sih gitu, setelah 2 hari nggak tidur makannya banyak, makan dan tidur. Itu setelah itu nggak ada itu ya, nggak disuplai lagi, bangun tidur ngantuk lagi itu. Karena tubuh pengen mengembalikan yang nggak tidur tadi, jamak takhir. Kakinya kayak jarum jahit, nggak bisa diem, makan banyak, muah kan, bener. Kayak jarum jahit begini kakinya. Wah itu, kalian nggak tahu ngeliat kaki gue nggak ya? Ngobat, bukan, nggak diminum itu, dibakar. Aduh, kirain pada nggak ngeh lah. Baru gua mau bilang gini, gua kan real. Wika. Banyak yang paham ini di Twitter ini mah bro. Beb Demit gimana tanggapannya? Mbak bro, bukan Beb. Oh iya, Demit jadi Beb masa. Bodo amat mulu. Wah pasti es kopi terus. Bantal. Oh ya ini kan, orang ini ternyata gara-gara Zaidan jadi terkenal ini si dukun ini. Aduh. Cari terus kesalahan orang, goreng terus biar tambah amburadul Nusantara ini. Mana kata kami yang menyalahkan? Nggak ada, nggak bisa jawab. Udahlah jangan nyebokin gitu, udah salah itu jangan nyebokin. Nah ya guys ya, masih banyak ini. Kalau curhatan pasien rehab yang pernah saya tangani dulu itu, biasanya kalau habis doping, biasanya mereka berhari-hari tidak bisa tidur, badan juga aktif berenergi. Itu di saat efek dopingnya masih ada. Yang bahaya itu, di saat efek dopingnya habis, nah itu. Mulai habis, nah itu susah tidur, susah makan. Nanti habis tidur emosionalnya naik turun. Karena dia mulai sadar bahwa banyak hal yang hilang waktu dia berenergi, kenapa nggak dilakukan, jadi begitu. Nah, jadi begitu Dan, lu, ya Allah, sayang lu Dan, lu masih bocah. Jadi gitu aja ya guys ya, nggak usah lama-lama deh ini buat Zaidan. Intinya buat semuanya, dan Zaidan juga, Husein juga. Yang salah jangan dibela, yang salah jangan dibecebokin, udah. Salah-salah aja. Dan gue gak peduli guys, mau kiai, mau gus, mau habib, mau dia muhibbin, mau dia mukimat. Yang salah ya salah, karena salah benar itu bukan tergantung golongan. Salah dan benar bukan tergantung golongan. Terus kalau golongan gue bilang benar terus gitu. Enggak, salah ya salah, benar ya benar. Bicara soal cinta itu lain lagi. Begitu, paham? Gue Babe Aldo, mau nggak terima silakan aja. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq walhidayah, wallahu walinaya, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya terima nggak terima silakan aja, gue tungguin. Dan jangan lupa tetap cek deskripsi dulu. Ini kewajiban gue menyampaikan. Beli baju koko Al-Koti ada di deskripsi. Beli parfum kamu ada di deskripsi. Dan mau daftar umroh dan haji ada di deskripsi. Dan kali aja lu mau umroh bareng gue, cek deskripsi Dan. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.